فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ilal imam as-sayyid Ahmad al-Hashimi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila anqala az-zulmu salasatun. Az-zulmu tining ngani ngaja atau benar kelakuan zalim. Kelakuan zalim salah satun paneka beda telok macam. Jadi az-zulmu secara bahasa wad'u syai'i fi ghairi mawdu'ihi, fi ghairi mawdi'ihi. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya sandal. Sandal beda sekanan beda seka kacer. Iya kan ya? Sandal beda kanan beda. Kemudian dalam situng bokto bekna tabalik ngangkui. Sekanan yang ku sekacer, sekacer yang kui sekanan. Jira zalimnya mana? Kenapa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kira zalim. Zalim dia beda tolak macam tu benar Rasulullah. Apaan? Fazulmun, maka ropana maka ngani ngaja la yaghfiru si tak bakal nyapora hudaka zulmun Allahu pasyara Allah. Si pertama yaitu perbuatan zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kelakuan zalim dia tidak akan diampuni oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa dzulmun ben zalim yaghfiru sepekal nyaporah pasyara Allah hudaka zulmun. Nomor 2 yaitu kelakuan zalim yang akan diampuni oleh Allah ketika Allah berkehendak. Beda orang ala zalim, maka kalau Allah berkehendak ngersaaki esapora tusana, maka tusah zalim Maria bakal esapora. Wa dzulmun ban zalim la yatruku setak bekal adingkal pasyar Allah deka zulmun
beda zalim, perbuatan zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Maksudnya berumah, yaitu kelakuan zalim yang terjadi di antara sesama. Maka Allah tidak akan membiarkan, artinya akan memberikan kebebasan deka orang si zalimi kangkui abeles paki akhirat dengan sifat adil Allah. Makle adil musa Allah, perbuatan zalim ria akan dibiarkan antara az-zalim wal mazlum paki akhirat. Yang menzalimi dan yang terzalimi nanti di akhirat bakal dibiarkan sareng Allah. Makle si zalim atau si mazlum yang dizalimi akan membalas kepada orang yang menzaliminya. Ada telok macam. Pertama, perbuatan zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah. Nomor dua, perbuatan zalim akan diampuni oleh Allah ketika Allah berkehendak. Kemudian nomor telok, perbuatan zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, yaitu Allah akan berbuat adil. Jadi yang pertama, adapun perbuatan zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah asyirku billah, menyekutukan Allah, ay al-kufru billah, kafir, tak iman dekat Allah. Naudzubillah dalik. Kufur dekat Allah, syirik dekat Allah, termasuk azlamul zulmi. Azlamul zulmi, paling zalim mah perkara si zalim. Jadi syirik billah, kufur billah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an, innasyirka la zulmun azim. Saungkuna syirik, menyekutukan Allah, panikah tantona ngani ngaja perbuatan zalim azimin si agung. La zulm azimun si agung. Na'udzubillah, men orang syirik, orang kafir, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Mak bisa dikatakan zalim. Menyekutukan Allah, kafir dekat Allah, dikatakan zalim. Iya. Pertama karena memang penyebutan Allah tibi, innasyirka lazulmun azim. Nomor dua, orang kafir, orang musyrik itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempat yang asal kabuluna Allah ya, wajib iman dekat Allah. Wajib iman dekat Allah. Berarti mun bada orang tak iman dekat Allah, berarti dia itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berarti dia itu melakukan perbuatan zalim. Tak isaparah masyaallah. Qala ampun adabu Allahu pasir Allah Ta'ala lima tengki pasir Allah. Dak katabu inna syirka la zulmun azim. Inna syirka, seangkuna syirik Allah, la zulmun panikatan tona ngani ngaja, azimun si agung. Ratilillah. Wa amma zulmu ban anapun tining alladhi say yaghfiru sifakalnya pora hudaka alladhi Allahu pasir Allah. Fazulmul ibadi, maka panika ngani ngajana benyak-benyak kabulah. Fazulmul ibadi, maka panika ngani ngajana benyak-benyak kabula anfusahum, daka benyak-benyak ba'aba'anna al-ibad
ngani ngaja fima dalam perkara bainahum sebeda dalam antarana al-ibad wa baina rabbihim ban dalam antarana pangeranna al-ibad. Ketika Allah marin tak bujang seorang hamba tak bujang, berarti di sini dia itu berbuat zalim kepada dirinya. Kenapa? Karena kalau bensabab tak bujang gela dengan ki, maka dia berarti apa? Berarti dia itu meletakkan, seakan-akan meletakkan dirinya petena kangku eseksa neraka. Berarti dia itu berbuat zalim kepada dirinya. Jadi namun pada orang mukmin perintah salat kemudian ta'ah bujang. Mung ta'ah bujang berarti alakoni perkara yang diharamkan oleh Allah, atau tak alakoni perkara si perintah Allah, maka paki beda siksaan. Nah, berarti apa? Mun beda orang si ta'ah bujang, maka orang kela sama saja meletakkan dirinya, meletakkan bedena kangku siksa paki yajunan Allah. Berarti apa? Dirinya berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Nah, untuk khusus ini maka perbuatan zalim masuk golongan perbuatan zalim yang mungkin akan diampuni oleh Allah ketika Allah berkehendak. Ketika Allah berkehendak. Kalau kuanna tusana sing kok musubat ngepi dah. Ada kapi apa? Perbuatan zalim dekat aba. Maka dalam Al-Qur'an nurah faminhum zalimun li nafsih, termasuk golongan umat Nabi Muhammad, yaitu kelompok yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kalau Allah berkehendak mengampuni, maka akan diampuni oleh Allah. Rasi nomor 2. Wa amma zulmu ben anapun tining perbuatan zalim ngani ngaja alladhi se la yatruku si tak bekal atingkal hu deka azulmu Allahu basir Allah fazulmul ibadi maka paneka ngani ngajana banyak-banyak kabulah ba'dahum deka sabagianna al ibad ba'dan deka sabagian selain terus tadi anafi tadi badal fadzulmul ibadi maka panekah ngani ngajana banyak-banyak kabula ba'dihim ropana sabagian al ibad ngani ngajah ba'don daka sabagian selain hatta yudina sampai anyeksah pasir Allah liba'dihim kaangkui sabagian al-ibad mim ba'din dari sabagian selain. Artinya apa? Perbuatan zalim sinomotoria, perbuatan zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Pasti Allah akan menyiksanya. Bana yudiro apa yudina aja lah. Siapa nah? Yudina. Terus jadi la'alla sawab yudiroh ya. Sekok badan nuskha lain yudiroh. Hatta sampai ayudiro nyeksa pasir Allah li ba'dihim kangku sabagna al-ibad min ba'din dari sabagian selain rawayataki hudaka hadal atau yalisi yu pasir imam Toyalisi an Anasin dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Jadi saya kocak
sini mentolak ria, zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, tidak akan dibiarkan lepas mi fulan itunya, maka pagi akhirat bakal apa? Bakal akan ada pembalasan, kecuali ketika al-mazlum sudah memaafkan, dan ini yang lebih baik. Ketika kita edolimi seorang, terkadang pada orang apa? Tak malas apa cina, mentemu pagi akhirat. Betul itu. Pagi akhirat ya, bakal ada seperti ini. Orang-orang yang berbuat zalim di dunia akan ada pembalasan, akan juga Allah akan merintah ada kasih zalim kelak malas. Kecuali kelak al-mazlum itu memberikan maaf, dan ini yang lebih utama. Jadi saya lebih utama apa? Memberikan maaf. Arab apa bolana mal utama. Mi pula baru kana abe senang memaafkan dekat orang lain, jadi sebab abe paki isapora masyaallah. Isapora sareng Allah. Hereh. Jadi hatta yudirah li ba'dhin mimba in qala ampun adabu pasyarakat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-dhahru tining keker atau belikat keker al-dhahru tining apa? Keker keben tempaan. Al-dhahru tining kekera atau otabana ya kekera beli kata kebentompaan yurkabu paneka bisa etompak ponapa al-dhahru binafaqatihi kalaban anafkai al-dhahru idza kana bila bada ponapa al-dhahru marhunan panika epagati wala banud darri bentining susuna sosona keben susuna sosona keben yusrobu panika bisa iye nomponapa labanud darri binafaqatihi kalaben anafkae binafaqatihi kalaban anafkai apa labanud darrirah wa alal ladzi ben panika wa alal ladzi ben atas orang wa alal ladzi ben panika wajib atas orang yarkabu senompak pasyar alladzi wa yashrabu ben senginom pasyar alladzi an-nafaqatu tining nafaqah rawa ariwayataki hu daka hadal hadis Abu Hurairah pasira Abu Hurairah Berapa maksudnya? Ada kaitannya kalaban bab berrohan, bab penggadaian. Apa? Ketika pada orang ya, ketika pada orang mengmaketi kebenah, angkep cerenah. Otabana
magedi embikna, maka jeren gelak oleh etompak muso senarema kedian. Tapi dengan catatan lagi segala perawatannya biayana tanggung muso al-murtahin, orang senarema kedian gelak. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi makna hadis anna lil murtahin al intifa birrahn idza qama bi maslahati walau lam ya'zan lahul malik. Jadi makna hadis ini apa? Orang yang menerima kedian apapun bentuknya boleh menggunakan manfaat dengan catatan apa? Kalau ben bagus, kalau ben dia itu merawatnya, misalnya beda orang mangketi mobil dekat abad lah, maka menurut mazhab Syafi'i oleh, tapi dengan catatan rabat mobil, mulai olina, mun beda si rosak, misalnya pak tepak, beda pak tepak bensinna pak tepak, cok ben sarum ben, maka oleh al-murtahin itu menggunakan manfaat mobil gila, yaitu mon kendaraan berarti manfaatnya etompa. Mon aropa keben saya bisa menghasilkan susu, maka si murtahin gila yang menerima kedian gila oleh nginum dari susuna. Tapi dengan catatan al-murtahin gila juga apa? Saya arabat, yaitu saya biaya apa ngakui kakanan na apa biaya musuh murtahin oleh ya. Ini menurut apa mazhab Syafi'i. Adapun menurut mazhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad tidak boleh rahin ya, tidak boleh apa orang apa al-murtahin dia aku naaki deka harta yang digadaikan gila, selama tidak ada izin dari ar-rahin. Terus qala ada naya jadi korang qala ampun adabu pasyara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dak katabu harful ain aidul maridi yakhudu fir rahma. Aidul maridi tining orang senyapot orang sake, yakhudu panika masuk pasir aidul marid fir rahmati dalam rahmat Allah. Itu termasuk fadilanah nyapot orang sakit. Ketika beda orang mangkat dari mungkona, entar ka rumah sakit, entar ka orang sakit kaku nyapot gila. Kalau berniat ibadah, maka berarti orang itu masuk dekat rahmat Allah. Masuk dekat rahmat Allah. Fa idza jalasa maka bila alongku pasra aidul marid indahu etikna al marid ghamarat maka notopi ghamarat maka notopi hu deka aidul marid ar-rahmatu bonapa rahmatu Allah. Rawah ariwaitaki hu deka hadal hadis Ahmadu Basyar Imam Ahmad an Abi Umamah dari Abi Umamah. Jadi dari sini, dari hadis ini bisa kita ambil beberapa hukum. Yang pertama adalah kesunahan kita itu menjenguk orang sesake. Ya, kesun baik orang yang sakit itu adalah bala semakna atau orang jauh. Baik yang sakit gelap misalnya sudah kritis atau sakit biasa,
si tak beda. Pokoknya ketika beda orang sakit maka kita disunahkan kakui apa? Kakui nyapot gelam. Bahkan walaupun yang sakit itu adalah orang kafir misalnya, maka diperbolehkan nih. Ya, maka diperbolehkan. Sampai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan. Rasulullah pernah andik budak. Budak sila budak ke orang Yahudi. Ngabdi dekat Rasulullah, waktu sakit subhanallah. Apa? Jenguk sapot sareng an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sapot Rasulullah alongku serana gela, lantas Rasulullah mengatakan aslim, masuk Islam siapa buatna. Si anak Yahudi dah atau leka bapakna. Apa tu bun bapakna? Ati Abul Qasim. Toro ejirah Nabi Muhammad. Akhirnya masuk Islam. Masuk tu bermah. Termasuk adab tata krama dia dalam Islam, yaitu ketika orang itu amul jaki dekat orang, siapapun dia, maka orang akan menjadi tertarik. Orang Yahudi tahu dekat akhlak Rasulullah, saya kena anaknya direlakan untuk masuk Islam. Baru karena apa? Baru karena adab tata krama. Alimun yantafi'u bi ilmihi khairun min alfi abidin wallahu subhanahu wa ta'ala.